Hari ini kita akan bahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Sorry. Oke, kita lanjut. Jadi coba kita next slide. Nah, pertama di peta konsepnya sebenarnya sama dengan perusahaan jasa. Jadi di akuntansi itu ada 3 tahap. Pertama itu ada tahap pencatatan, kedua ada tahap pengisaran, dan ketiga ada tahapan pelaporan. Jadi itu 3 tahapan utama. Kalau untuk penutupan buku itu terkadang bisa digabung ke tahap pelaporan. Jadi bisa ditulis terpisah tapi juga bisa digabung. Intinya di akuntansi itu 3 tahap utamanya yang 3 paling awal tadi. Pencatatan, pengisaran, dan pelaporan. Ya, kita lanjut. Pertama, untuk pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualkannya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi maksudnya bedanya perusahaan dagang sama perusahaan jasa tuh kalau jasa tuh dia cuma jualan jasa atau terkadang agak sulit dilihat lah gitu, nggak ada wujud fisiknya. Tapi kalau perusahaan dagang itu dia ada wujud fisiknya. Terus dia tuh belinya barang itu barang yang sudah jadi, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi misalkan dia beli meja nih, nah mejanya tuh dia beli sudah jadi meja, nggak dia apa-apain lagi, tidak dimodifikasi, tidak dirubah, tidak ditambah, langsung dia jual dalam kondisi yang sama tapi dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan dia ubah-ubah barangnya atau maksudnya diproses lebih lanjut, misalkan dia belinya tepung, nanti dia proses jadi roti, itu namanya perusahaan manufaktur. Jadi di situ bedanya perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada karakteristik dari perusahaan dagang. Karakteristiknya sendiri, pertama itu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan atau biasa kita singkat HPP. Jadi maksudnya tuh eh, harga beli, misalnya kita beli meja 10.000. Nah, HPP kita tuh ya 10.000 itu. Terus kalau misalkan ada biaya kirim 2.000, berarti biaya penjualannya 2.000. Nah, nanti total biaya yang kita keluarkan 12.000. Berarti kita harus jual barang kita di harga di atas 12.000 untuk kita dapat keuntungan. Misalnya kita jual 20.000, berarti untung kita 8.000. Begitu. Terus, yang kedua membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Nah, ini sama kayak pengertiannya tadi. Jadi maksudnya kalau dia nggak rubah bentuknya itu ciri khas perusahaan dagang. Tapi kalau dia proses lagi, dia ubah bentuknya, itu jadi perusahaan manufaktur. Oke, kita lanjut. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Jadi intinya barangnya tuh bisa dilihat pakai mata, bisa dirasakan, bisa diukur beratnya berapa, dan sebagainya. Terus barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Lalu adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Jadi biasanya beban yang paling besar di perusahaan dagang itu adalah HPP-nya. HPP itu kan harga beli kita terhadap produk itu. Biasanya kalau biaya-biaya lain kayak biaya kirim, biaya iklan, dan sebagainya itu nggak bakal lebih besar daripada HPP kita. Makanya biaya utama kita tuh adalah HPP atau harga beli barang tersebut. Selanjutnya untuk bukti transaksi ada faktur, ada kwitansi, ada cek dan giro, lalu ada nota kontan. Oke, kita lihat dari siklusnya. Untuk siklus perusahaan dagang kita lihat dari kanan bawah tuh kotak yang pertama. Jadi dia punya persediaan, dia jual persediaannya, dia kirim. Nah, biasanya perusahaan dagang tuh jualannya secara kredit. Jarang yang pakai kas. Kenapa? Karena perusahaan dagang tuh biasanya barang-barangnya tuh nominalnya besar-besar. Misalkan 10 juta, berapa juta. Jadi paling sering transaksinya secara kredit, tapi tidak menutup kemungkinan transaksinya secara tunai. Cuman memang paling dominan itu kredit. Jadi kita di sini asumsi penjualan kita semuanya kredit. Berarti kalau penjualan kredit kita dapat piutang usaha, kita berhak untuk menagih. Nah, nanti kita kirimkan tagihan pakai faktur ke si pembelinya. Lalu nanti pemberinya ngelunasin, kita terima kas.
Nah, kas yang kita dapatkan, kita pakai lagi untuk beli persediaan. Nanti barangnya diterima, barang itu jadi persediaan barang dagang kita. Seperti itu terus, siklusnya ngulang-ngulang terus. Jadi satu siklus itu bakal berputar terus. Kita lanjut. Untuk perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, yang paling jelas adalah dari wujud barangnya. Kalau perusahaan dagang itu wujudnya berwujud fisik bisa dilihat, kalau perusahaan jasa wujudnya non fisik, sudah seperti namanya jasa gitu. Jasa potong rambut, jasa ojek online dan sebagainya. Barangnya kan nggak ada, jadi cuma jasa doang. Terus akun dalam laporan keuangan. Nah, di perusahaan dagang itu ada akun baru, ada akun persediaan barang dagang di neraca, terus ada di laporan namanya laporan laba rugi, itu ada akun harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan ini sebagai beban ya. Jadi sifatnya mengurangi income kita atau pendapatan kita. Terus di perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang karena seperti namanya aja kan jasa, nggak ada barangnya. Ya jelas nggak ada persediaan gitu. Terus tidak terdapat akun harga pokok penjualan karena kan jasa kita tuh nggak ada modalnya. Maksudnya sebenarnya ada, cuman kan nggak bisa dihitung secara pasti gitu. Kita cuma bisa memperkirakan. Kita kan jasa kita nggak beli, tapi kita memproduksi sendiri. Ibaratnya kayak jasa potong rambut biayanya berapa? Nggak tahu. Paling yang bisa kita ukur tuh biaya sewanya, biaya listriknya, dan sebagainya. Untuk siklusnya, kalau perusahaan jasa lebih simpel. Pertama kalian kerjain hasil pekerjaan, dapat piutang usaha, kirimkan tagihan, dapat kas. Atau kalau lebih simpel lagi, kalau secara tunai, hasil kerjaan langsung dapat kas. Udah, gitu doang. Oke, kita lanjut. Perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ya, ini sama kayak tadi sih, kegiatan utamanya kalau perusahaan dagang dia beli dan jual barang. Perusahaan jasa cuman memberikan jasa untuk mendapatkan pendapatan. Lalu untuk persediaan, perusahaan dagang tuh memiliki persediaan barang. Ini kata jadinya dihapus ya. Ini sepertinya salah tulis. Kalau istilah-istilah barang jadi, barang dalam proses, bahan mentah, itu tuh nanti adanya di perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan dagang kita cuekin dulu. Kita cuma ada persediaan barang aja. Terus perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Benar. Lalu penentuan harga pokok barang, perusahaan dagang itu relatif mudah karena kan harga pokoknya ya berdasarkan harga beli. Ibaratnya kita punya acuannya lah gitu. Tapi kalau perusahaan jasa kayak yang tadi aku bilang, kita nggak bisa nentuin HPP-nya secara gampang. Yang bisa kita ukur tuh cuma kayak biaya sewanya, biaya listriknya, biaya airnya, biaya apanya gitu. Nggak bisa kita nilai. Sekali potong rambut keluar biaya berapa nggak bisa, agak sulit. Gitu. Oke, kita lanjut. Akun-akun dalam perusahaan dagang. Pertama itu ada akun pembelian dan akun penjualan. Karena kan kita harus beli barang, terus kita harus jual barang. Nah, akun-akunnya ada apa aja? Di akun pembelian, teman-temannya tuh ada retur pembelian. Jadi kalau kita udah beli barang, ternyata pas barangnya sampai ke kita, barangnya ada kerusakan, kita berhak meretur barang tersebut. Nanti nilai barang yang kita retur, kita catat di akun retur pembelian. Potongan pembelian ya sama. Kalau kalian beli barang, kalau kalian dapat diskon itu namanya potongan pembelian. Terus beban angkut pembelian, yaitu kalau misalkan kalian beli barang di Shopee ada beban biaya ongkir kan. Nah, itu beban angkut pembelian. Selanjutnya utang dagang. Sebenarnya di perusahaan jasa juga ada akun utang, cuman namanya bedanya itu di perusahaan jasa kita namanya utang usaha. Kalau di perusahaan dagang namanya utang dagang. Jadi beda ya, hati-hati dalam penggunaan nama akun. Karena salah sedikit aja bisa salah. Terus di penjualan, ada akun penjualan, ada akun retur sama kayak tadi. Cuman kebalikannya ini retur ketika kita jual barang. Berarti si pembelinya yang ngeretur ke kita. Terus potongan sama kayak tadi, beban angkut juga sama. Nah, temannya penjualan ada piutang dagang. Karena paling sering penjualan dan pembelian di perusahaan dagang itu secara kredit, makanya ini di-mention kata-kata piutang dan utangnya. Oke, kita lanjut ke akun-akun pembelian. Untuk penjelasannya kalian bisa baca sendiri nanti di PPT. Kalau misalkan bingung nanti boleh ditanya ya.
Terus selanjutnya sistem pencatatan persediaan. Di sini ada dua sistem pencatatan. Yang pertama kita sebut dia sistem persediaan perpetual. Nah, perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang dagang yang dibeli maupun dijual. Sistem ini persediaan terus-menerus atau updated. Jadi kan perpetual itu kan artinya kalau nggak salah terus-menerus gitu. Nah, jadi setiap kita jual barang sama beli barang, kita nyatat akun persediaan. Lalu kalau di sistem persediaan periodik, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan yang ada dalam persediaan untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang ada pada akhir tahun. Atau kita sebut dia persediaan akhir. Jadi bedanya tadi kalau perpetual dia catat terus-menerus, misal tanggal 1 jualan, tanggal 2 beli, tanggal 3 jualan, bla bla bla. Setiap tanggal dia catat. Tapi kalau periodik, periodik kan artinya periode. Jadi dia catatnya per periode doang. Misalkan per 1 bulan, per 3 bulan. Nanti dia ada namanya itu perhitungan fisik. Atau kalian pernah dengar namanya stock opnam. Jadi nanti kita sebagai akuntan, kita di akhir periode itu kita ngitung lah di di dalam gudang kita tuh barang kita ada sisa berapa. Nah, nanti itu yang kita catat ke buku kita atau ibaratnya ke siklus akuntansi kita gitu. Tapi kalau di perpetual, kalian nggak perlu perhitungan fisik lagi karena setiap keluar masuknya udah kecatat di buku. Jadi udah langsung ibaratnya apa ya, real time lah angkanya gitu. Cuman terkadang di realita sistem pencatatan perpetual tetap melakukan stock opnam. Kenapa? Karena biasanya ada fraud atau ada kerusakan barang dan sebagainya. Jadi biasanya dicampur. Tapi untuk sekarang kita bahas perbedaannya dulu. Oke. Untuk jurnal umum transaksi perusahaan dagang, ini kita skip aja. Nanti aku jelasin di jurnal khusus. Karena kalian bakalan bingung kalau kayak gini. Mungkin kita langsung ke soal aja nanti. Terus ada saldo normal akun perusahaan dagang. Nah, akun baru di perusahaan dagang itu ada akun persediaan. Persediaan itu adalah akun harta, makanya dia saldo normalnya di debit. Kemudian untuk pembelian, saldo normalnya itu di debit. Kenapa? Karena sebenarnya pembelian itu kan sifatnya nanti kayak beban gitu loh, kayak mengurangi pendapatan kita. Makanya dia saldo normalnya di debit. Atau alasan lainnya, kan pendapatan itu kan saldo normalnya di kredit. Makanya pembelian lawannya berarti di debit. Nanti mereka berlawanan sifatnya. Sama kayak retur pembelian, potongan pembelian. Kalau pembeliannya di debit, retur sama potongan kan sifatnya mengurangi nilai pembelian. Makanya saldo normalnya di kredit, berlawanan. Terus tadi penjualan saldo normalnya di kredit, potongan sama retur karena sifatnya berlawanan, maka dia munculnya di debit. Oke, terus ada biaya angkut pembelian sama biaya angkut penjualan. Kedua akun ini adalah akun beban, makanya saldo normalnya ada di debit. Selanjutnya, pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang berisi catatan transaksi khusus yang terjadi dalam perusahaan dagang. Jadi dulu kalau di perusahaan jasa kita kan kenal yang namanya jurnal umum. Nah, kalau di perusahaan dagang kita punya 4 jurnal khusus. Terus ada 1 jurnal umum. Jadi kita punya 5 jurnal totalnya untuk bagian pencatatan. Nah, jurnal khusus tuh ada 4 kan tadi aku bilang. Pertama itu ada jurnal penjualan. Kedua ada jurnal pembelian. Ketiga ada jurnal penerimaan kas. Keempat ada jurnal pengeluaran kas. Kita lihat pengertiannya. Jurnal penjualan itu merupakan jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit yang biasanya ditandai dengan adanya nomor faktur atau syarat pelunasan. Jadi intinya yang boleh masuk ke jurnal penjualan cuman transaksi penjualan yang secara kredit. Kalau penjualannya secara tunai nggak boleh masuk ke sini. Atau penjualannya misalnya setengah tunai, setengah kredit, nggak boleh masuk sini. Intinya yang boleh masuk cuman yang kredit doang. Selanjutnya jurnal pembelian. Sorry. Jadi sebenarnya pengertiannya sama kayak tadi, cuma kebalikannya.
Jurnal pembelian itu merupakan jurnal untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jadi yang boleh masuk ke jurnal ini cuma transaksi secara kredit. Secara kas, maksudnya secara tunai atau setengah-setengah pembayaran yang nggak boleh. Intinya cuma yang kredit doang. Terus jurnal penerimaan kas merupakan jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari segala sumber penerimaan yang sifatnya menambah kas. Jadi misalkan kalian dapat pendapatan bunga, kalian dapat eh, kalau misalkan kalian jualan secara tunai, itu kan kas kalian juga bertambah. Terus kalau misalkan kalian minjem uang ke bank, itu kan juga nambah kas. Itu nanti masuk ke jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Ini kebalikannya, berarti ini yang mengurangi kas. Biasanya kita bayar gaji, bayar utang, terus jualan, bukan jualan, pembelian secara tunai, dan sebagainya yang transaksi-transaksi yang sifatnya mengurangi uang kas kita. Begitu. Nah, ini ada contoh jurnal pembeliannya. Sebenarnya ini nih mirip sama jurnal umum, cuman agar lebih gampang kita bikin dia jadi 4 jurnal khusus. Biar lebih gampang dianalisa lah ibaratnya gitu. Nah, kalau kalian lihat tuh ada kolom tanggal, kolom akun atau nama, ibaratnya nama ininya lah vendornya, yang beli barang kita atau yang jual barang ke kita. Jadi nama vendor atau nama customer. Terus kolom referensi itu nanti kalian baru isi ketika kalian udah posting. Terus ada akun pembelian, akun perlengkapan, sama akun serba-serbi. Ini ketiga akun ini adalah akun debit. Oke, jadi maksudnya akun pembelian itu kalau misalkan kita beli barang, kita catatnya ke akun pembelian. Tapi ini yang pencatatan periodik ya. Nanti kalau pencatatannya perpetual, kita nggak punya akun pembelian. Kita ganti namanya jadi persediaan. Jadi ketika kalian beli barang, langsung masukin ke akun persediaan. Begitu. Terus ini kolom yang perlengkapan kayaknya salah. Harusnya cuma ada 2 kolom deh di debit. Pembelian sama serba-serbi. Jadi selain kita beli barang dagang, nggak boleh masuk ke akun pembelian. Semuanya masuk ke serba-serbi. Tuh kayak misalkan dia ada beli peralatan kantor, itu kan bukan barang dagang, masuknya di serba-serbi. Perlengkapan juga harusnya masuknya di serba-serbi. Nggak boleh di sebelahnya pembelian. Begitu. Terus kreditnya utang dagang. Karena kan tadi jurnal pembelian khusus mencatat transaksi pembelian secara kredit. Berarti udah pasti di kreditnya itu utang dagang kita bertambah gitu. Nggak bakal ada akun lain. Lanjut ke jurnal penjualan, sama kayak tadi, cuma ini kebalikannya. Oh, ini jurnalnya digabung tuh piutang dagang sama penjualan, harusnya dipisah. Kita mungkin nanti pakai contoh yang lain aja ya. Ini contohnya kurang oke. Oke, kita mungkin ke sini aja ke contoh studi kasus. Nah, kalau kalian lihat, ada PT Sejahtera Jaya bergerak di bidang jual beli bahan bangunan pada tanggal 1 Juni 2025 menyajikan data sebagai berikut. Oke, pertama, dia ada kasih tabel tuh, itu tuh akun ibaratnya saldo awal, kita cuekin dulu. Itu nanti berguna ketika kita melakukan posting. Selanjutnya ada data transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2025. Oke, di tanggal 2 Juni dibeli tunai peralatan toko 25 juta, perlengkapan toko 12.500.000 dan barang dagang 130 juta. Nah, di sini kita analisis dulu deh, kita belum mulai ke pencatatan. Kita analisis dulu. Beli tunai peralatan toko, beli perlengkapan toko, sama beli barang dagang. Dia bilang kan belinya tunai. Berarti kita masukin dia ke jurnal pengeluaran kas. Oke, karena dia belinya secara tunai. Jadi uang kas kita berkurang. Kemudian tanggal 4 Juni kita analisis. Dibeli barang dagang dari PT Gresik seharga 212.500.
Dan dia ada kasih 3/10 N/30. Itu apa? Itu namanya syarat pembayaran. Berarti ini menandakan transaksi tanggal 4 ini transaksi secara kredit. Jadi ibaratnya kita tuh masih ngutang lah ke PT Gresik. Nah, terus si PT Gresiknya ngasih syarat pembayaran 3/10, itu artinya kita bakal dapat diskon 3% kalau kita lunasin dalam 10 hari ke depan. Berarti batas kita dapat diskon itu sampai tanggal 14 Juni. Dari tanggal 4 tambah 10 jadi tanggal 14 gitu. Terus N/30 artinya apa? Kita maksimal boleh lunasin itu 30 hari setelah transaksi atau setelah tanggal 4 Juni. Berarti maksimal lunasinnya itu tanggal 4 Juli. Oke. Cuman bedanya kalau kalian lunas di atas 10 hari, berarti kalian nggak dapat diskon. Gitu. Jadi kalian lunasin dalam 10 hari dapat diskon 3%. Lebih dari 10 hari, tapi batas maksimalnya 30 hari, kalian nggak dapat diskon. Oh, gimana kalau misalnya eh, lunasinnya lebih dari 30 hari? Berarti kalian ada kemungkinan kena denda atau kena bunga dan sebagainya sesuai kesepakatan kalian sama PT Gresik. Ya, kita lanjut ke tanggal 5 Juni. Dijual kepada TB Semarang Indah, barang dagang 12.500.000 dengan syarat 3/16 N/40. Tadi kelewat. Berarti tanggal 4 itu masuk ke transaksi jurnal pembelian ya. Karena dia beli barang dagang secara kredit. Terus tanggal 5 dijual barang dagang dengan syarat. Terus dia juga ada faktur. Berarti ini transaksi kredit. Berarti kita masukin dia ke jurnal penjualan. Kemudian yang ke tanggal 8 dijual kembali, dijual kepada TB Sari Aji barang dagangan 13 juta dengan syarat 3/10 N/40. Faktur nomor 102. Berarti ini juga sama, ini transaksi penjualan secara kredit. Berarti masuk ke jurnal penjualan. Selanjutnya tanggal 9, diterima kembali barang dagang dari TB Sari Aji karena rusak. Oke, ini kita masuknya ke jurnal umum. Kenapa? Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa catat di keempat jurnal khusus, berarti kita masuknya ke jurnal umum. Kenapa nggak bisa masuk ke jurnal khusus? Pertama, jurnal khusus penjualan. Tanggal 9 ini bukan jualan barang. Terus, jurnal khusus pembelian. Tanggal 9 ini juga bukan beli barang. Tapi ini nih dia retur penjualan gitu. Jadi ibaratnya bukan penjualan, bukan pembelian. Terus kenapa nggak masuk ke jurnal penerimaan kas atau pengeluaran kas? Kalau kalian lihat di tanggal 9 ini, ada nggak dibilang dia pakai uang kas? Maksudnya berhubungan dengan uang kas. Coba kita lihat ke kapan sih TB Sari Ajinya beli barang sama kita. Dia belinya itu tanggal 8 secara kredit. Berarti nggak ada hubungannya sama kas. Makanya dia nggak ada berhubungan sama penjualan, nggak ada berhubungan sama pembelian, nggak ada berhubungan sama penerimaan kas, nggak ada hubungan sama pengeluaran kas. Jadi kita masukin ke jurnal umum. Oke, kita lanjut tanggal 12. Dijual tunai barang dagang senilai 11.750.000 kepada TB Sukasari dengan rabat 7,5%. Oke, di sini kan dia bilang dijual tunai, berarti maksudnya ke jurnal penerimaan kas. Karena kas kita bertambah. Terus rabat 7,5% itu apa? Rabat itu kayak diskon ya, lumayan mirip gitu. Jadi ibaratnya karena kalian lunasin langsung, kalian dikasih rabat, dikasih potongan gitu. Jadi ini masuknya nanti ke akun potongan penjualan. Berarti tadi tanggal 12 itu kita masukin ke jurnal penerimaan kas ya. Oke, kita lanjut. Tanggal 15 Juni diterima tagihan dari TB Semarang Indah, pelunasan faktur nomor 101. Diterima pelunasan.
Berarti kan kita dapat uang kas. Berarti tanggal 15 ini kita masukin ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 17, dijual tunai barang dagang 21.200.000 kepada TB Hari dengan rabat 6%. Jualan tunai berarti jurnal penerimaan kas. Tanggal 18 Juni, dibeli barang dagangan dari PT Nippon dengan harga 122 juta sekian dengan syarat kredit 3/10 N/30. Pokoknya kalau ada per ini 3/10 bla 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 ini berarti kan itu syarat kredit. Berarti kita transaksinya secara kredit. Nah, terus di sini kita lagi beli barang. Berarti masuknya ke jurnal pembelian. Lanjut, tanggal 20 Juni, diterima sebagian piutang dari TB Sari Aji. Piutang, berarti kan si TB Sari Ajinya ngutang ke kita. Kita berhak terima duit. Terus dia diterima, berarti dia ngelunasin. Berarti kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita lanjut tanggal 23 Juni, dijual barang dagang kepada TB Semarang Indah 21.800.000 dengan syarat 3/10 N/30. Oke, kalau ada dengan syarat berarti udah pasti kredit. Terus dia jualan barang dagang, berarti masuk ke jurnal penjualan. Jadi jualan barang secara kredit. Tanggal 26 Juni, dijual tunai barang dagang ke TB Sumber Rezeki. Berarti kalau jualan tunai masuknya ke jurnal jurnal penerimaan kas karena kas kita bertambah. Selanjutnya, diterima pelunasan sisa tagihan dari TB Sari Aji. Diterima pelunasan berarti kan kita terima kas. Maksudnya si TB Sari Aji itu awalnya punya piutang ke kita. Nah, berarti kita terima piutangnya, kita dapat uang. Masuk ke jurnal penerimaan. Selanjutnya tanggal 30 Juni, dijual barang dagang kepada TB Sari Aji senilai 22.900.000 dengan syarat. Kayak tadi, berarti dengan syarat itu penjualannya secara kredit. Berarti penjualan kredit masuknya ke jurnal khusus penjualan gitu. Berarti udah tuh. Dari data di atas diminta untuk mencatat transaksi di atas ke dalam jurnal berikut. Ada 5 jurnal. Nah, tadi kita udah analisis. Nanti berikutnya kita akan catat dia ke jurnal-jurnal yang udah kita tentuin. Nah, nanti jawabannya seperti ini. Tapi mungkin nanti aku buatin video berikutnya untuk pembahasannya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Nanti kalian coba pahamin dulu analisis transaksi tanggal ini masuk kemana, transaksi tanggal ini masuk kemana, ke jurnal penjualan, jurnal pembelian, atau jurnal penerimaan kas, atau jurnal pengeluaran kas, atau nggak bisa masuk ke 4 jurnal khusus tersebut, berarti masuknya ke jurnal umum. Oke, video yang kali ini sampai di sini dulu. Semangat terus ya belajarnya semuanya. Good luck.